Come straight back at Singapore here. A real problem. It's a straightforward goal. And it's Azra Walian. Indonesia take advantage there. Safwan Burudin. They've got to keep their cool, but Singapore are in real trouble now. Singapore in trouble. But they can change it all, yeah! Oh, they do so! It's a central position, and arm has come across. Sulaiman! Oh, what a brilliant free kick! And there's a chance here. The save has been made. Oh, it's made its way through. Indonesia have got the equaliser. Oh, he saved it! Ladio! Still Eggy. Oh, an important touch on, but it's gone in. Experience and that quality. We didn't see the problem there. And they've got their fourth. Eggy Maulana, surely now. Indonesia, dung 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 dung. Ya, sobat WK Tribuners, alhamdulillah timnas Indonesia kita ke final Piala AFF untuk ke-6 kalinya ya, Bung Majid. Ke-6 kalinya. Hari Sabtu kemarin tanggal 25 Desember 2021 bertepatan dengan hari Natal, timnas Indonesia memberikan kado terindah masuk ke final setelah tahun 2000, 2002, 2004, 2010, 2016. Pada semifinal kedua, Indonesia secara dramatis mengalahkan timnas Singapura dengan skor 4-2. Ya, agregat 5-3. Agregat 5-3, Bung Majid. Nah, setelah final, sehari setelahnya, Thailand bertemu Vietnam lagi. Betul. Di semifinal kedua. Thailand yang sudah punya keunggulan 2-0 bisa mempertahankan itu dan lolos lagi ke babak final. Nah, Bung Majid seperti apa memotret perjalanan timnas Indonesia sampai sekarang dan mengomentari pertandingan kemarin lah yang wah sudah banyak lah. Mungkin bisa kita mulai dengan review pertandingan kemarin ya Mas Eko ya, dimana itu spot jantung buat kita sebagai yang melihatnya langsung ya. Iya, pertama itu ada poin-poinnya dimana kita awal dari gol Ezra dulu, kemudian abis itu di penghujung babak pertama itu terjadi istilahnya ada kartu merah ya, dari Saufan pemain Singapura. Nah, bola set piece, gol akhirnya 1-1 di penghujung babak pertama. Iya. Kemudian babak kedua Indonesia dapat keuntungan ya, kartu merah lagi. Kalau tidak salah pemain belakangnya ya. Pemain belakangnya jadi Indonesia keunggulan ada apa namanya? Unggul 2 pemain. Pemain dari Singapura main dengan 9. Tapi itu tidak bisa dimanfaatkan. Permainannya sampai akhirnya malah kita kebobolan. Malah kebobolan lewat tendangan bebasnya. Dan Sulaiman. Betul. Sintayong pun itu sudah memasukkan Egy, Elkan dan Irfan Jaya. Sampai akhirnya menit 87 Arhan akhirnya bisa membuat jantung kita agak aman ya. 2-2. Walaupun offside ya. Walaupun ada berbau katanya gitu kan, tapi itu memang sudah keputusan wasit kan, tidak ada VAR juga kan. Kemudian di babak 90+1 tambahan 4 menit itu ada drama banget ya. Kalau memang itu terjadi gol ya sudahlah kita. Tapi ternyata ada Nadeo di situ bisa penalti digagalkan ya. Si Ramli ya. Dari situ momen kebangkitan sampai akhirnya 2x15 kita dapat 2 gol lagi. Nah, setelah itu Sintayong juga bilang kalau kelemahan dari timnas saat ini waktu di pertandingan tadi tuh bola set piece. Set piece ya. Oke. Nah, untuk melawan Thailand, update perkembangan dari timnas apa saja sampai sejauh ini? Dari Sintayong kemarin after pertandingan dia bilang memang hal yang utama tetap akan memberikan recovery dulu kepada pemainnya. Karena bermain 120 menit ya untuk beberapa pemain yang seperti Witan, Asnawi, mereka tuh bermainnya sangat, misalnya udah bisa-bisa lah di situ. Dan hal sebelumnya memang fisik jadi kendala, dan saat ini yang jadi kendalanya mengenai lebih ke teknik, yaitu bola set piece. Dimana benar-benar kita lihat pemain kita selalu kalah ya
bola-bola atas sama Singapura. Mereka bermain 9 pemain, tapi ketika dapat bola crossing selalu menciptakan peluang itu. Dan kita lihat gol pertama set piece dari pinggir, kalah. Song berhasil mencetakkan gol, dan gol kedua tendangan bebas. Sama satu lagi, kita tidak punya spesialis tendangan bebas. Dari Dewangga, terus Ramai, sampai kemarin Irfan Jaya kemarin ambil dan tidak ada yang bisa istilahnya sampai ke gawang gitu. Oke. Kira-kira kans tim Indonesia atau apa yang bisa dimanfaatkan timnas kita untuk lawan Thailand nanti? Ya perlu diingat kembali ya Mas Eko, kalau sekarang lawan Thailand udah keempat kalinya kita. Iya, keempat kali ya? Ya, tahun 2000, 2002, dan terakhir 2016 Indonesia bertemu Thailand di final, dan sekarang kembali ketemu lagi. Terakhir 2016 kita kalah agregat 3-2. Kalau tidak salah di sini 2-1 menang. 2-1 ya. Tapi di Thailand kita kalah 2-0, dan situ ada insiden dari Abdul Saluh kayak gitu yang selalu kita kenang. Dan kita juga tidak bisa, kita lihat permainan kemarin Thailand lawan Vietnam, walaupun digempur habis-habisan sama Vietnam, tapi pertahanannya sangat ciamik dan kacau sih. Ya, ada 4 pemain senior dari Thailand yang sampai saat ini masih bermain. Oh, gitu. Siapa aja tuh Bung Majid? Ada Terasil, ada Canatip, terus ada pemain mudanya juga, ada Supacai itu, dan satu lagi ada tuh pemain belakangnya, dan itu mereka kombinasi yang sangat bagus lah, pemain muda dan pemain seniornya. Iya. Kalau menurut saya sendiri sih, ya betul ya, set piece gitu. Karena dari catatan saya nih, ketika lawan Kamboja kita menang memang ya, tapi kita kebobolan 2 kali. Pertama set piece dari corner kiri, itu pemain Kamboja Safi bisa sundul bolanya. Nah, yang kedua meskipun bukan set piece, tapi dia pola serangan balik. Seperti ketika kebobolan lawan Singapura yang di leg pertama. Persis sama kayak gitu, serangan balik dikonversi strikernya Moni Udom jadi gol. Nah, waktu lawan Laos kita memang menang 5-1. Tapi lagi-lagi serangan baliknya pemain Laos bisa bikin pertahanan kita istilahnya kocar-kacir. Kemudian lawan Malaysia yang kita nilai oke nih, permainan timnas kita menjanjikan. Lagi-lagi buangan bola pemain kita kurang bagus. Waktu itu yang lagi apes Irfan Jaya. Dimanfaatkan pemain Malaysia jadi gol. Untungnya kita tetap tenang, bangkit, dan bisa menang 4-1. Nah, yang lawan Singapura itu tadi sama serangan balik. Nah, yang paling kelihatan kemarin udah unggul 1 pemain. Di akhir babak pertama yang harusnya kita bisa turun minum lebih santai, malah kebobolan. Jadi antisipasinya itu agak harus perlu ditingkatkan ya. Nah, terus kelebihannya atau gawatnya, Thailand ini sampai babak final dia baru kebobolan sekali. Iya, waktu lawan Filipina ya? Waktu lawan Filipina, itu juga back naturalisasinya nomor punggung 4 ya. Bir kalau nggak salah. Bir ya. Salah buang bola, langsung dicocor pemain Filipina. Artinya praktis dalam open play, Thailand belum pernah kebobolan. Sedangkan Indonesia kalau tidak sudah 7 ya? 7 atau 6 kebobolan. Sejumlah itulah, kira-kira. Jadi, agak mengkhawatirkan, agak merisaukan. Tapi ya balik lagi, pasti Sintayong punya cara. Karena dia dan asistennya katanya sudah mengawati permainan Thailand, dan tidak mungkin kan akan membiarkan pertahanan kita diobrak-abrik Thailand. Kira-kira gitu, Bung Majid. Mas Eko, ada perbincangan di netizen nih ketika kita menyaksikan beberapa pertandingan Indonesia. Salah satunya yang diperbincangkan mengenai striker. Pendapat nggak Bung Eko dengan para netizen kalau striker kita tuh kurang tajam? Kalau ukurannya gol, iya jelas lah kelihatan. Yang mendominasi sekarang kan Irfan Jaya. Harusnya kemarin bisa dapat gol, tapi ternyata tidak dihitung gol bunuh diri gitu. Jadi masih 3 gol dan selisih 1 gol dengan 3 pemain pencetak gol terbanyak sementara. Kalau ukurannya gol, iya jelas kelihatan. Tapi balik lagi, striker atau Sintayong pasti penilaiannya tersendiri ya. Bagaimana striker itu bisa membuka ruang, memanfaatkan waktu untuk menahan bola sampai pemain di lini kedua datang. Jadi
rasanya masih itu ya, dan untuk itu kita punya Ezra ya. Ezra, karena tipikalnya Hanis, Dedik itu beda. Dan Kushedia juga ya. Kushedia beda. Mereka tipikal mungkin yang pencari bola di ruang-ruang yang kosong itu mereka. Kalau Ezra saya lihat dia bisa pegang gitu. Masih bisa pegang, masih bisa jadi tembok. Ya, masih bisa kita harapkan lah. Jadi tujuannya memang gol, tapi pada akhirnya kan siapapun cetak golnya, yang penting tim ini menang. Betul. Jadi tolong didukung permainan atau siapapun yang turun lah, karena itu pasti pilihan terbaik dari pelatih. Kira-kira gitu Bung Majid. Bagaimana dengan hadirnya Egy? 2 gol di babak tambahan itu dari kinerjanya dia bisa dibilang, dan gol terakhir itu memang golnya Egy. Ya. Untuk final pertama ini saya lebih menyorotin bagaimana kita akan bertahan. Bagaimana kita akan berhati-hati gitu. Meskipun kita punya Egy, rasanya Sin bukan tipikal yang kita gempur dari awal. Kayak kemarin lawan Singapura, Egy baru turun di babak 2. Egy, Elkan, Irfan Jaya disimpan. Jadi dia punya penilaian tersendiri melihat kemampuan pemain kita di lini tengah yang rasanya cukup merata ya. Ada Kambuaya, Romakik, itu nama-nama yang oke lah, tidak perlu diperdebatkan ya. Bedanya mungkin hanya pengalaman di luar, Egy main di luar gitu. Nah, soal Thailand ini yang perlu diantisipasi itu nomor 15 back sayap kanannya. Narabadin nih. Weratnodom. Ini kalau salah ya silakan dikoreksi lah. Narabadin. Jadi dia ketika lawan Timor Leste menang 2-0 Thailand. 1 golnya tuh umpan silang berawal dari serangannya dia. Dari sektor sayap ya? Sektor sayap. Lawan Myanmar 4-0. Lagi-lagi kombinasi dia dengan pemain nomor 7, Supachok Saracat, bikin gol pertamanya Thailand lewat Terasil Dangda. Ini sangat menonjol sekali pemain ini. Nah terus ketika lawan Singapura, lagi-lagi dia yang bikin lawan Filipina, peran back sayapnya yang lagi-lagi kelihatan. Kali ini back sayap kiri nomor 3, Teraton Bunmatan, yang kemungkinan besar ya, atau memang absen di final pertama ini. Nah kalau Teraton absen, pelatih Thailand rasanya nggak akan pusing, karena di beberapa pertandingan memang penyisihan grup Teraton ini nggak main ya. Jadi penggantinya tuh ada Tristandu atau saya catat di sini penggantinya kalau nggak Tristandu ya Surya Sigmui. Tristandu ini pemain 28 tahun, Bangkok United, bawa juara Thailand AFF 2016. SEA Games 2015 dia juga juara. Terus Surya Sigmui ini juga bukan kaleng-kaleng. SEA Games 2015-2017 dia persembahkan medali emas. Bedanya Surya ini memang pemain kidal kaki kiri. Nah kalau Tristan posisinya back sayap kanan. Tapi ketika dia main di posisi kiri, dia nggak kikuk gitu. Itu pernah kejadian ketika lawan Singapura. Dia main di sisi kiri. Pokoknya dua pemain ini yang bergantian mengisi di sektor back sayap kirinya. Nah, banyak pemain berpengalaman di Thailand. Pemain berpengalaman. Jadi ini tantangan banget buat Arhan, buat Asnawi, bagaimana mereka bisa ngeredam sayap-sayapnya Thailand ini. Kalau di tengah, ya kita tahu lah Messi-nya Thailand. Kan? Di depan, Fahrudin dan Dewangga harus ketemu pola untuk antisipasi Terasil Dangda. Tapi ini ya, analisis gitu. Karena bisa saja pelatih menurunkan pemain yang berbeda dengan sesuai kebutuhan atau melihat perkembangan lawannya masing-masing. Dan ini laga final juga terselenggara 2 kali. 2 kali. Bisa pasti saja, ada hitung-hitungannya. Ada hitung-hitungannya. Di leg pertama bisa aja kedua pelatih agak hati-hati melihat formasi. Seperti Sintayong kan ya, sebelumnya emang hati-hati waktu lawan. Kita udah prediksi, wah bakal nyerang nih. Ternyata masih sama tuh di lawan Singapura. Jadi tipikal pelatih yang berpengalaman ya mungkin seperti itu, tidak akan mau terbuka atau lebih milih berhati-hati. Kira-kira gitu Bung Majid. Kalau ngeliat formasi sendiri gimana Mas Ivan? Sintayong sendiri kan biasa pakai 4-1-4-1. Kemarin pakai 4-2-3-1. Untuk lawan di leg pertama final nanti kemungkinan
Kalau saya masih starting yang akan diturunkan nih, prediksi dari Mas Eko. Kalau saya masih sama dengan Singapura ya. Sintayong pasti akan menurunkan pemain yang nggak jauh beda. Saya prediksinya kalaupun Egy main dari pertama, entah Witan atau Romakik ya, yang diganti ya. Yang digantikan gitu. Yang sisanya masih sama. Pilihan masih ada Ezra gitu. Atau dia ingin mencoba sesuatu yang baru, bisa Hanis dari awal. Tapi rasanya tidak akan jauh-jauh dari formasi yang lawan Singapura. Oke, emang secara kalau kita lihat Thailand lebih dikdaya ya, timbang Indonesia di fase grup dan secara permainannya juga mungkin ya. Tapi balik lagi bola ini bundar. Betul, Bung Majid. Dan ini saatnya ya, sudah 6 kali. Sudah 6 kali, mudah-mudahan kali ini juara dan ya perlu lagi lah diingatkan kalau ini tim muda. Betul, tim muda. Yang Sintayong pun mengakui kalau mereka agak kesulitan mengatur ritme. Thailand lebih jago mungkin dalam hal begaya-begaya istilahnya. Kalau kita kemarin ketemu Thailand, dia unggul atau dia kehilangan pemain, dia pasti udah berbagai macam trik, entah cedera segala macam. Nah, untungnya kita ketemu Singapura yang ya udah mereka seolah main normal gitu. Nah, mudah-mudahan besok kita bisa ambil sesuatu lah. Bisa jadi modal untuk leg kedua. Nah, kalau saya prediksinya mungkin 1-1 atau 2-2. Imbang dulu di leg awal. Kalau Bung Majid seperti apa? Kalau saya mungkin sama ya. Imbang dulu karena Sintayong masih menerapkan dan melihat langsung permainan dari Thailand kan, karena Sintayong baru melihat pertandingan Thailand sama Vietnam saja, tidak bisa langsung mengapply formasinya. Dan kemungkinan dia akan menggunakan beberapa pemain awal, misalnya kata Mas Eko bilang Egy bisa dimainkan di awal, karena kan Witan sudah mulai kecapean, karena kan beberapa pemain yang sebelumnya main tampil habis-habisan 120 menit. Di leg pertama ini tidak ingin juga sih Sintayong untuk jangan sampai ketinggalan banyak gol atau enggak. Kalau bisa ya imbang dulu kalau bisa. Tapi kalau syukur-syukur ya kita harus menang lah supaya leg kedua bisa lebih percaya diri lagi untuk menang. Nah, untuk Sobat WK dan Tribuners, silakan komentar menurut kalian apakah timnas kita bisa meraih hasil positif atau justru banyak yang pesimistis. Apapun, tim ini tetap harus kita dukung sebagai supporter, kita harus ada apapun hasilnya nanti. Gitu. Jangan kita tinggalkan timnas ketika meraih hasil yang tidak kita harapkan. Ya, demikian Sobat WK dan Tribuners, ulasan pertandingan final pertama Piala AFF 2020 antara Thailand melawan Indonesia yang akan berlangsung hari Rabu tanggal 29 Desember tahun 2021. Leg keduanya kapan ya Bung Majid? Tanggal 1 Januari. Oh, tahun baru. Kemungkinan kita akan melihat, mudah-mudahan kita bisa berpesta. Iya, ada kado ya di tahun baru ya. Sampai jumpa pada ulasan berikutnya. Salam olahraga. Jaya.